salah satu sekolah tua. Salah satu situs bersejarah juga. Ada nggak sih mas? Yang kata ini nih, yang kata ini dekat berarti jalan ke samping. Tahu gue yang mana dulu tempatnya gue nggak tahu. Sabar. Jangan dilakukan kira apa? Wadidaw. Samping, bawah, sudah. Wadidaw. Kira cuma 3 kilo lah. Apaan itu? Waduh, udah nggak kelihatan di sana. Nggak pakai kamera. Jadi hari ini kita udah di Kota Erzurum. Semalam nyampe itu jam 12 malam. Kita semalam nginep di hotel ini, Aro Hotel. Jadi hotelnya sederhana, tapi alhamdulillah bersih, terus juga wangi, nggak bau lah istilahnya. Hotel sederhana, murah. Jadi kalau gua tuh tips nyari hotel itu, pertama yang pasti gua urutin ke yang paling murah dulu gitu, karena nah setelah yang paling murah, yang gua urutin kedua itu bukan bintangnya, justru reviewnya, review bintangnya. Jadi bukan bintang hotel yang bintang 1, 2, 3 atau 4, 5, bukan, tapi yang gua urutin dari awal itu reviewnya. Kalau reviewnya bagus, insya Allah hotelnya tuh bersih, nggak bau gitu, dan pemanasnya hidup yang jelas. Itu penting banget kalau buat lagi musim dingin kayak gini. Jadi hotelnya bagus, bersih, alhamdulillah. Tapi memang nggak sempet gua room tour segala macam karena semalam nyampe juga udah capek banget. Dari jam 12 kita nyampe, langsung bikin makanan. Kita ada ayam goreng segala macam, kita bikin sendiri. Dan mana Bu Gunaiden? Terus kita semalam habis makan, sholat juga langsung tidur. Dan sekarang pagi-pagi ini jam setengah 10-an, kita mau jalan. Kita mau jalan-jalan sekitar Kota Erzurum sampai nanti sore jam 6 kira-kira. Kolay gelsin, teşekkür ederiz. Efendim? Evet, beni yapacağım yani. Yeni yapacağım. Teşekkür ederim ya abi. Oke. Jadi hari ini kita akan jalan-jalan sekitar Kota Erzurum sampai sore nanti. Nanti sore baru kita akan jalan ke kota Kars. Jadi Erzurum ke Kars itu nggak terlalu jauh ya, kurang lebih sekitar 3 jam. Nanti di Kars baru kita akan 2 hari. Oke, kita lanjut nanti lagi. Ikutin terus ya. Halo guys, jadi kita mau cari sarapan dulu pagi ini. Sebelumnya kita lihat dulu mobil kita, bekas semalam badai. Kotor banget. Ini semalam nih es nih numpuk di sini panjang. Udah kita bersihin. Ini juga nih. Semalam ini juga numpuk salju semua full. Ini plat nomor yang juga ketutup. Kotor banget. Nah pagi ini kita mau sarapan dulu. Sarapannya borek di Leven Borek. Jadi borek itu semacam makanan khas Turki. Tapi biasanya mereka makannya untuk sarapan. Jadi kita mau sarapan borek dulu. Ini dia. Masuk Leven Borek. Ayo kita masuk. Assalamualaikum. Kolay gelsin. Nah, ini dia makannya. Oh, jadi ditimbang gitu ya. Nah, kebetulan pagi ini menunya cuma ada yang keju doang. Charle namanya. Biasanya ada rasa-rasa lain, ada daging, ada bayam, ada kentang, tapi ini pagi ini cuma keju doang yang ready. Ini bagus ya, bersih juga, lumayan rapi. Oke, kita lanjut sarapan. Nah ini dia boreknya udah datang. Jadi dia tuh kayak martabak, isinya keju gitu.
Ya. Wow, mantap. Oke. Minumnya teh. Ya nggak sarapan mie mulu ya bos. Masa sarapan mie mulu. Pelan-pelan Ki, makannya Ki. Ah. Siap, Babe. Kan ini kalau nggak kenyang beli doner. Tetap ya. Udah guys, kita lanjut makan dulu. Oke guys, jadi kita udah selesai sarapan. Sekarang kita mau lanjut lagi jalan-jalan. Koreknya enak, mantap. Kita langsung sambung di tempat wisata kita yang pertama nanti, oke? Oke guys, jadi kita udah sampai di wisata kita yang pertama, yaitu salah satu tempat bersejarah di kota Erzurum, yaitu di Yakutiye Medrese. Jadi ini adalah salah satu sekolah dengan desain Selçuk agrikultur. Ini adalah salah satu sekolah Islam dulu pada zaman apa namanya? Pada zaman Islam Anatolia dulu. Jadi ini salah satu sekolah tua. Ya. Jadi kita akan masuk ke dalam. Keren banget, desainnya tua banget ya. Kita lihat. Nah, ini adalah salah satu info. Nah. Yakutiye Medrese was built by Kamaluddin Hoja Yakut from Gazan in behalf of Hasan Khan. Jadi Yakutiye Medrese ini yang membangun namanya adalah Jamaluddin Hoja. Jadi Hoja itu adalah sebutan guru untuk dalam bahasa Turki. Dia berasal dari Gazan. Dengan Selçuk agrikultur pada tahun 1310. Wow, mantap, sudah tua sekali. Ya. Jadi inilah salah satu tempat bersejarah yang ada di Erzurum. Kita akan masuk ke dalam. Assalamualaikum. Merhaba. Hoş geldiniz. Müze kart geçiyor mu? Bırakın. Başka var mı? Üyelik kart. Müze kart. Yapmak istiyorum. Senin müze kartına bakabilir miyim? Bakabilirsin. İşte, tamam. Siz mi alacaksın müze kartı? Evet. Tamam. Bakasın. Müze kart alacağız. Siz Hepimiz öğrenciyiz yani. hepiniz mi alacaksınız? Evet. Tamam. Hepimiz Öğrencisiniz. Nasıl? Evet. Dur. Oke. Jadi ini adalah proses registrasinya kalau masuk. Kalau 90 mı? Öğrenci misiniz? evet, hepimiz 90 öğrenci. lira aldın mı? 90 lira. 30 lira. Jadi tiketnya itu sebenarnya 12,5. 90 mı? Daha 3 30 kişi 90. 90 lira. 30, 60, 90. Hepsi beraber ha? Hepsi Kisi beraber bahasa mi? 30 lira yani. Beraber. Evet, kisi bahasa 30 lira emang. Meşgul. Hadi bir dakika durun. Şuraya isimlerinizi yazın. Şuraya. Şu kısım var ya. Oke, jadi kita masuk ke dalam. Subhanallah. Ya. Ini sekolah. Sekolah.
sekolah Islam dulu ini, madrasah ini. Oh ini madrasah. Tempat ngaji gitu ya? Benar. Terus pintunya kecil sekali ya. Oke, jadi inilah perjalanan untuk para perempuan dengan barang-barang peninggalannya. Inilah volume weapon department. Inilah ruangan untuk menyimpan senjata-senjata pada zaman dulu. So classic. Kalian ya, senjatanya masih keren-keren banget. Shotgun pada zaman dulu, pistol. Senjata di abad 18. Wah, keren banget. Keren banget, keren banget. Oke, kita lanjut ke tempat lain. Oh ini. Gede-gede begini. Kayak yang ngeliatin tempat ya. Ini kemarin story. Jadi kayak ngeliatin juga. Jadi tadi gue dapet info dari yang pengurusnya. Ini kenapa pintunya kecil-kecil begini? Itu adalah untuk melatih para murid supaya sopan sama guru-gurunya. Jadi masuknya itu kan butuh nunduk. Sedangkan orang dulu kan besar-besar dibanding orang kita sekarang. Jadi pintu-pintunya ini dibikin kecil biar pas masuk itu nunduk. Jadi bisa sopan sama para guru-gurunya. Ini masjid prayer room atau musolanya. Ya. Subhanallah. Keren banget ya sekolah zaman dulu. Wow. Bangunannya masih kokoh banget. Sudah 700 tahun lebih berarti nih. Tuh. Nanti di sini ada juga metalwork department. Ruangan untuk besian. Peninggalan yang bahan besi. Oh, mereka juga membuat karya ternyata dari besi. Gua kira sekolah Islam itu cuman mengajarkan mengaji, bahasa Arab dan lain-lain. Ternyata mereka juga mengajarkan seni ya, art dengan budaya-budaya Islamnya. Wow, keren banget. Ini dokumen cilok atau weaving itu tempat pengrajinan. Jadi ini adalah alat untuk membuat karpet. Jadi kalau kalian lihat karpet-karpet Turki yang mahal-mahal itu, yang handmade, ya ini alat buatnya. Salah satu alatnya. Nah kalau ini untuk buat kainnya, gitu. Gue juga pernah lihat ini di tempat-tempat jual karpet itu ada yang masih memajang alat-alat buat ini. Jadi katanya mereka tuh kalau buat karpet bisa sampai 1 tahun. Makanya awalnya bisa luar biasa dan harganya mahal. Nah kalau ini ruang belajarnya nih. Oh, subhanallah.
Jadi ternyata dulu tuh belajarnya modelnya seperti pengajian ya, seperti halakoh. Mereka mengkaji kitab-kitab. Iya, dijelasin lagi nanya. Ini bagaimana caranya? Kalau ini lagi ini, kalau ini lagi Terus ini dong, gimana jelasin? dinginan yang itu lagi dinginan. Oh, itu lagi dinginan. Ini lagi doa. Satu. Ini merhatikan sini. Ini lagi mati yang ini. Ini merenung. Kan dia lagi ini lagi tetap sama ini nih. Dia lagi jelasin. Terus yang ini kayak gini. Hojanya ngapain hojanya? Hojanya Lagi natap dia. hojanya lagi. Kenapa dia kenapa? Kalau ditatap? Yang dengerin aja, dengerin ini kan dia lagi ini. Lagi kayak mempertanyakan lah. Dia lagi nanya sesuatu, hojanya dengerin dulu. Tapi Oke. hojanya lagi ini. Kenapa lagi gini? Anaknya ini. Pada paham nggak? Enggak kan? Sama. Emang suka begitu anaknya. Anaknya. Nih kalau dulu kayaknya banyak yang jual-jualan Ki di sini Ki. Kayak kantin kayaknya ini. Ini duduk sini nggak apa-apa, nggak ada masalah. Iya nggak apa-apa, duduk dah. Waiting set and sales department. Wah, subhanallah ya. Ada lorong bawah tadi. Oh ini. Ini apa nih? Untuk nulis tuh. Ini senar gitar nih. Ya, senar gitar. Petikan gitar. Kan gitar. Mas dulu ngukur itu sil. Bumi apa segala. Cincin. Ini kan sekolah Islam ya. Begitu cuma ngajarin kitab-kitab itu doang. Ternyata ngajarin seni juga. Ini kan banyak. Dulu zaman Osman itu. Ya pas zaman Osman ini. Kita lihat tempat yang lain. Tarikoh. Terus departemen Tarikoh and Waiting. Waiting. Nah ini di pengadilan nanti. Pengadilan akhir. Apa ini ya? Nah, ini buat potong daging nih. Kalau beduk. Betul sih. Ini hiasan-hiasan ini. Tarikoh berarti jalan dan masyarakat. Itu torik, bukan taris. Means way in Arabic. Iya, way. Jalan. Tarikoh jalan menuju Arab. Tarikoh coba. Way in Arabic bukan jalan menuju Arab. Dalam bahasa Arab maksudnya. Ezrum Home Life. Oh. Jadi ini adalah salah satu visualisasi rumah zaman dulu di Kota Erzurum. Jadi ini ibunya, anaknya. Tidurnya berarti di mana, Bit? Di sini. Enggak, mereka nggak pernah tidur. Oh. Begadang mulu. Tidur di sini 3 orang, Pak. Jadi tidur lah. 3 orang. Paling ini bapaknya gantian kadang di Jadi bawah. mereka makan di situ. Kadang di bawah. Di situ ada pemanasnya, ruangan. Wah, semuanya masih dari besi. Hanya awet. Nah, ini yang khas. Seljuk Ceramic Department. Jadi ini adalah kerajinan tangan. Keramik. Zaman Seljuk. Salah satu yang khas lagi. Wah, ini masih banget ya, masih pecah-pecah begini. Oke, keren banget. Dan hal pintu ini menurut gue unik banget sih, karena mereka melatih penghormatan mereka, kesopanan mereka kepada gurunya itu dengan cara langsung praktek, bukan cuma ngomong gitu. Pintunya dikecilin kayak gini, jadi orang harus nunduk masuknya biar dia sopan sama gurunya, tunduk, patuh gitu. Ini unik banget sih, sesuatu hal yang gak ada mungkin di zaman sekarang. Kalau ini kerajinan baju-baju untuk perempuan juga, jewelry, garment department.
Udah gelang, gelang-gelang ya, anting, cincin. Halo guys, jadi kita sekarang udah nyampe di tempat wisata yang kedua yang ada di Erzurum. Ini adalah sama sekolah kayak tadi, cuman ini adalah tempat untuk belajar selain agamanya. Jadi tuh, jadi sekolah tempat. Cuman sayangnya ini tutup, jadi kita nggak bisa masuk, kita nggak bisa lihat-lihat. Tapi kita bakal ke tempat yang satu lagi. Di depannya itu ada Kastel dan jam, menara jam. Nah, di situ namanya Erzurum Kalesi Saat Kulesi. Oke, kan kita OTW ke sana. Oke, jadi kita udah sampai di Kastel, Erzurum Kastel Clock Tower. Erzurum Kastel and Clock Tower. Jadi ini salah satu situs bersejarah juga di kota Erzurum. Wah, gede juga ya, lumayan. Itu tempat tadi sekolah madrasah. Tuh gunung-gunung es, pemandangannya keren banget dari sini, subhanallah. Oh, dibuka. Oke, let's go, kita masuk. Jadi ternyata dibuka guys, jadi kita bisa masuk karena kita udah punya musekat atau kartu museum untuk para pelajar. Jadi kita bisa masuk tanpa bayar lagi. Harga tiketnya sama ya, 12,5 tele. Gratis. Gratis, kan udah ada musekat. Oke, jadi kita urus masuknya dulu. Oke, jadi kita mulai masuk dari sini. Kita lihat, wah, benar-benar bentengnya. Jadi sebenarnya bentengnya itu nggak utuh seperti ini. Jadi sudah sedikit ada perbaikan. Kalian bisa lihat benteng-benteng di sini nggak serapih yang ada di sana. Itu lebih rapih, lebih kotak. Kalau ini kotak juga, cuman nggak rapi. Jadi memang sudah sempat hancur bentengnya tuh, karena perbaikan. Tapi memang perbaikannya tetap harus dilakukan untuk menjaga bentuknya supaya tetap bagus. Oh, keren banget peninggalan-peninggalannya. Subhanallah. Erzurum Castle and Clock Tower. Oh, ini ada peninggalan-peninggalan meriamnya. Jadi dulu aktivitas di benteng ini ya sebagai salah satu bunker untuk pengumpulan barang-barang, juga penyimpanan barang-barang, karena memang bentengnya kecil juga, nggak terlalu besar, kayak persenjataan, bahan makanan dan lain-lain. Keren ya.
Kayak seperti komplek kecil gitu. Oke, kita akan lanjut ke tempat wisata yang berikutnya karena dingin banget. Sampai ada ngos-ngosan nafasnya. Oke. Masuk. Ya udah. Assalamualaikum. Oke guys, jadi ini adalah rumah khas Erzurum. Merhaba. Oke, jadi masuknya bayar dulu 5 TL. Biski. Bu benim hazinem. Sana diyorum bana bir şey söyle. Yoksa seni Oke. öyle değil. Aman var. Sana söyleyeyim. Bu senin. Jadi inilah salah satu rumah peninggalan khas gitu. Rumah khas Erzurum pada zaman dulu. Ini tempat masaknya atau dapurnya. Dan tempat senjata-senjata. Şu açıdan gel bakayım. Onun yanında dur. Onu kapattın ama. Şöyle. Bana dön. Ini ada tempat ngecai. Lantainya seperti ruang tamu. Dan tempat nyimpan makanannya di bawahnya langsung. Ternyata gede juga ya. Dedemlerde vardı ya. Nah, ruang makannya, contoh ruang makannya. Wah, ini alat musik zaman dulu banget nih. Masih pakai piring. Alat musiknya kayak gitar ya, gua nggak tahu apa namanya. Radio. Oh, ini sekaligus restoran nih kayaknya. Menüye bir bakabilir miyim? Iya benar, sekalian kafe dia memang. Wah, keren banget. Bunların hepsini sildin mi? O şu pozisyonu görüyor musun Okko? Tamam burayı. İsteyemem. Tamam indirin oraya kardeşim. Tamam bir temizliğini yap. Keren banget rumahnya masih zaman dulu banget. Jadi ini tempat wisata sekaligus kafe-kafe gitu kayaknya. Gel ortaya kahve söyle ortaya gel. Memang banyak orang-orang yang nongkrong di dalam makan. Hadi. O 25 kişinin servisini açın kardeş. Ya, sekali lagi gue terpana banget sama ini nih. Oke guys, sekarang kita udah ada di Ulu Jami, yaitu Grand Mosque dari apa namanya, Kota Erzurum atau masjid besarnya. Sekarang kita mau masuk ke dalam. Ya, sekarang kita udah ada di dalam masjidnya. Ini masjid Grand Mosque di
Erzurum. Jadi desainnya masih desain zaman dulu banget, masih asli. Walaupun sudah ada perbaikan, tapi masih sangat kokoh bangunannya. Dengan desain-desain yang sama seperti Seljuk Agrikultur. Berlorong-lorong. Jadi kalau di Turki itu di atas ini adalah untuk tempat di atas ini adalah untuk para muezzin, dan ini tuh bukan mimbar. Kalau mimbarnya tuh ini, mimbarnya tuh yang ini kalau Jumat dia ceramah, mimbarnya tuh yang ini. Tapi kalau ini tuh untuk para guru kalau lagi ada pengajian, dia ngajinya itu isi pengajiannya tuh di sini. Ini adalah miniatur Masjid Kudus yang ada di Palestina. Kalau ini adalah miniatur masjid Masjid Nabawi. Ini miniatur Masjidil Haram. Itu ada Ka'bahnya di dalam. Di sini ada pembuat maketnya ini, namanya Doan Hatatolo. Dia adalah pengrajinnya, pembuatnya. Oke. Masih pada berdoa untuk tempat untuk para perempuan. Tadi buka sepatu. Oke guys, kita udah di luar masjid. Sekarang kita mau belanja dulu, prepare untuk perjalanan selanjutnya ke Kars. Jadi stok beras sudah habis, sama stok air. Jadi kita mau belanja dulu, kita mau cari market atau supermarket untuk beli bahan bangunan. Bahan makanan. Belum oke. Udah, kita lanjut. Jadi Bang Bid, sekarang kita mau kemana? Jadi kita sekarang mau ke Palandoken Kayak Merkezi. Jadi itu adalah salah satu tempat untuk main ski di kota Erzurum. Tapi kita kesana cuma mau lihat pemandangan sama foto-foto aja sih, karena kita akan main skinya nanti di kota Kars. Jadi sekarang kita lihat di depan. Oke. Untuk harga tahu nggak Bang? Berapa? Olahraga belum tahu sih ya. Kalau dulu terakhir gua main ski itu tahun 2018 awal. Itu nyewanya itu masih sekitar 70 liraan. Memang lumayan mahal pada waktu itu. Tapi kalau sekarang kurang tahu berapa. Bisa jadi lebih mahal, tapi kan kursnya sudah turun. Jadi kita lihat aja nanti. Tuh udah mulai kelihatan tempatnya.
beda sendiri. Kecil tuh, anak kecil beda sendiri mobilnya. Anak kecil. Sekarang kita mau kemana bang? Oke guys, sekarang kita habis dari Erzurum, tadi habis lihat beberapa situs sejarah. Terus tadi juga kita sempat ke Kayak Merkez atau ke tempat main ski untuk foto-foto sedikit. Terus tadi kita sempat main go-kart juga, wah hasil seru banget sih. Nah sekarang kita OTW ke Kars, ke kota yang sebenarnya jadi tujuan utama kita. Kita di sana akan bermalam selama 2 malam. Terus perjalanan ke Kars kurang lebih sekitar 3 jam ya. Kurang lebih 3 jam ya? Ya, kurang lebih 3 jam. Oke, ikutin terus perjalanan kita. There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in